seperti udah jenengan bergerak aja. Rezeki itu tidak akan datang nek jenengan perak turu karo nglamun tok. Tapi nek jenengan macul mlaku dan sebagainya, sak kecil-kecilnya mungkin bukan pasti sekarang, ada. pasti Ya, ada. pasti Mungkin ada. bukan ke kita, mungkin ke anak cucu kita. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Pratiwi dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa Pro TV Situ Bondo, mudah-mudahan selalu sehat dan berbahagia. Seperti biasanya, selalu ada yang baru di edisi Ngobras kita. Kali ini bersama dengan teman-teman Dinas Sosial P3AKB dari Kecamatan Bondowoso bersama Pak Edi dan Bu siapa Bu? Bu Wawu. Bu Wawu. Ya. Bu, ngobrol apa kita hari ini, Bu? Masalah SSK. Oh, apa SSK-nya bermasalah gitu enggak? Oh enggak. Oh enggak ya. By the way teman-teman, ini luar biasa. Bondowoso tercatat sebagai penggerak SSK tertinggi nasional. Nasional ya sekarang ya. Boleh dikasih aplaus dulu. Luar biasa. Ngurusi teman-teman remaja. Padahal remaja itu kompleks, Pak. Enek sing nesunan, enek sing ngamukan. Sekolah siaga kependudukan, duduk sak-sae ya. Duduk sak-sae, Pak ya. Betul. SSK itu sekolah siaga kependudukan. Bukan sak-sae dewe. Ya. Jadi tema kita kali ini SSK berwawasan kependudukan yang digunakan sebagai modal pembangunan bangsa. Nah, iki ketoke rodok-rodok simple ya, Pak ya, kata-katanya, Pak. Cuman luas ini pengertiannya, luas banget, karena SSK dimulai dari SMP sudah. SMP sudah. Mulai dari SMP. SD belum ya? Belum. Kalau SD dirintis ini. masih. Ya, Oh sudah mulai dirintis. Mulai agak dirintis tapi belum ada. Kalau yang udah mulai itu mulai SMP yang kemarin. Karena usia SMP itu usia sudah Yang agak rawan. Mulai rawan. Pak ya. Malah yang SMP kemarin kita udah juara, Mas. Yang SMP sudah juara. Juara nasional. Wah. Juara nasional itu SMP Pujer. SMP 1 Pujer. Oh, SMP 1 Pujer. Sampai ke istana itu mendapatkan piagamnya. Luar biasa. Rida ya. Karena SMP ini yang cowok sudah mulai mungkin tumbuh jakun gitu ya. Kan yang cewek sudah Ciri-ciri mulai pubertas, ada benar, sudah mengalami ciri-ciri pubertas, Tumbuh yang lain juga. sudah tumbuh yang lain juga yang cewek-cewek gitu. SSK lagi. Berarti sampai dengan tingkat lanjutan, Pak, sampai SMA. SMA. Sampai SMA. SMP sampai SMA. Sampai SMA. Ini sudah, kalau di Bondowoso itu sudah yang untuk tahun ini sudah 65 sekolah yang sudah 65 sekolah SMP dan SMA. SD atau MI, SMP atau Kita rintis yang tahun ini mulai SD. Mulai bergerak di SD. Yang tahun kemarin itu SMP SMA. Oke. 65 sekolah di Bondowoso. Insya Allah itu yang tahun kemarin itu terbanyak kita. Di Bondowoso di Indonesia terbanyak malah di Indonesia kan sejak tahun kemarin gitu ya. Ini luar biasa. Kenapa sih Pak kok harus digalakkan ini SSK ini? Terutama di Kemarin Bondowoso itu, saja. Kalau dari program KB BKKBN memang insya Allah pada tahun 2045 ini Waduh, nggak apa-apa. Nah, 2045 itu kita akan mendapatkan bonus demografi. Nah, tahun 2045 itu insya Allah anak-anak kita yang SMP dan SMA itu yang akan bergerak, yang akan bermain di sana. Nah, itu kalau tidak kita siapkan, bonus demografi itu kita bimbing, kita siapkan dari sekarang, insya Allah nanti yang 2045 itu akan lahir orang-orang yang tidak potensial. Orangnya banyak tapi nggak duwe keahlian apa-apa. Nah, kalau makanya dari SMP, dari SD, SMP, SMA kita sekarang udah kita bimbing untuk mereka punya keahlian dan bisa bersaing. Jadi mereka yang banyak penduduknya berkualitas manusianya, tidak banyak penduduknya tapi tidak punya kemampuan apa-apa. Berarti teman-teman dari BKKBN
yang dalam hal ini tergabung dalam Dinsos P3 AKP. Ini sebenarnya programnya investasi, Pak ya. Betul, Investasi. Pak. Jadi Betul. untuk saat ini kita belum bisa melihat apa-apa. Gitu. Betul. Seolah-olah Nggih. tidak melakukan apa-apa. Nggih. Jadi pandangan umum mungkin ya seperti itu. Nggak seperti makan nasi sekarang kenyang sekarang. Ya, makan nasi sekarang kenyang sekarang. Nah, tapi kita akan 20-30 tahun yang akan datang. Oke, mungkin sekarang kenyang, Pak. Nggih. Sekarang mungkin kenyang. Tapi asupan gizi dan segala macam itu kan Baru muncul. di Berapa tahun? beberapa tahun kemudian. Gitu. Nggih. Sampai kita ada sekarang itu untuk meningkatkan gizi itu memang sih bukan yang SSK ya, ada program lain itu kita ada program bantuan telur dan ayam. Ya, telur dan daging ayam. Nggih, itu untuk mereka keluarga yang punya Potensi. nggih, Yang punya itu akan potensi. datang. Ya. Dan kemarin dan sekarang apa itu? Laduni. Laduni itu semacam pil tambah darah Oh, untuk ibu-ibu para hamil. remaja. Oh, para remaja. Oke, para remaja. itu para remaja. Yang sudah haid nggih. Haid, nggih. Nah, mereka yang sudah haid SMP Salah satu kita ada laduni sekarang. Singkatannya apa nggak ngerti ya Mas Ibu. Yang jelas tapi sekarang sudah Itu didistribusikan. mungkin nama ya, nama Nggih, nama produknya mungkin mereknya, ya, mungkin mereknya mereknya. gitu ya, mungkin Mungkin. mereknya. Karena banyak, Pak. Ini kebetulan saya kan dari Probolinggo, Pak. Oke. Jadi banyak remaja-remaja itu yang saya tahu sendiri ketika ada tablet FE, Nggih, tablet darah. tambah darah, itu minumnya gini, Bu. Serius? Dibujui ya. Minumnya gini. Waduh. Karena ketika nanti diajak ngobrol, lu kenapa kamu minumnya kok gini, kok malah dijatuhkan di balik punggung gitu. Nah. Karena saya mual, Pak, kalau minum gitu. Saya kalau minum itu mual gini. Malah ada yang setelah minum tablet tambah darah sampai rumah yang sakit atau muntah-muntah atau yang apa. Ini malah kemudian orang tuanya menyalahkan pihak-pihak terkait. Makanya kalau tambah darah itu Mas sebenarnya kalau minum itu di waktu malam. Itu anjurannya sudah itu, mau tidur. Soalnya kan kalau mau mual mau bagaimana dia kan tidur. Oke. Nggak merasa. Jadi kalau diminum pagi atau siang seperti itu memang. Dan ini salah satu item yang disampaikan pada waktu menjalankan program SSK itu. Nggih. Dijelaskan Ya, juga. nggih. Karena saya sempat mendampingi, sempat meninjau lah, bukan mendampingi, sempat meninjau, ikut lihat ada program SSK kalau nggak salah di Kecamatan Gerujukan kalau nggak salah ya. Itu di sana bukan cuma dari PLKP, jadi di situ ada bidan, Dinas Kesehatan, ada dokter, kemudian ada kiainya juga. Betul. Jadi wah, ini luar biasa ini teman-teman BKKBN ini segala penjuru. banyak mitra. Kita penggeraknya sih sebenarnya. Kalau secara teknis mungkin teman-teman medis. Ya, Kalau kiai ini jelas punya pengaruh besar kepada santrinya. karena mungkin kultur, Pak ya. Betul sekali. Kita otomatis pergerakan kita berhadapan dengan kultur. Nggih. Seperti itu. Ketika dikasih pengertian mungkin teman-teman remaja jangan menikah dulu, ditunda dulu, nanti setelah lulus SMA usia 18 atau 19 kayak ditunda 21 tahun disarankan seperti itu. Kalau kita yang ngomong mungkin ya kayak tadi itu mungkin obatnya di liwat Lewat dulu kan. sini. Tapi kalau Kalau beliau Pak Yai, betul sekali. ulama-ulama yang menyampaikan, karena ada pandangan-pandangan dari sisi agama, dari sisi kesehatan, dari sisi kemanusiaan juga, kan macam-macam. Ini luar biasa. Saya setuju sekali ketika SSK ini dijadikan modal pembangunan bangsa, karena memang program yang dilakukan teman-teman BKKBN ini seperti yang saya bilang tadi, sebuah investasi yang otomatis ketika investasi itu akan ada kecemburuan di masyarakat. Nyaman roh, laku tak laku, Dapat. pokok seragaman gini. Oh, yang bagi Untuk teman-teman BKKBN. oh nggih, kalau itu biasa ya. Oh biasa, Pak ya? Nggih. Biasa. Yang maksud saya yang kecemburuan ini yang itu tadi agak berlainan ya dengan maksudnya jenengan. Kecemburuan sasarannya kalau seperti tadi ayam dan sebagainya itu sasarannya kan berbeda memang. Aku oleh sampean Sing kono kok kok nggak oleh. gitu. Ono kowe kok
yang sana lebih sugih, aku lebih miskin tapi kok nggak dapat. Karena sasarannya sebenarnya lebih kepada mereka yang punya generasi muda. Itu sasarannya. Jadi umpamanya saya miskin daripada jenengan lebih kaya daripada saya, tapi jenengan punya putra yang masih potensial, balita dan sebagainya, yang dapat jenengan. Untuk yang program ini loh Mas. Ada program ini. Seperti ini. Hal-hal seperti ini kalau tidak disampaikan, ini betul. akan jadi sebuah dilema yang itu akan bertahun-tahun seperti itu. Makanya kita kan akhirnya menyasar ke sekolahan. SSK-nya kita sasar juga dalam bentuk program. Ya. Karena dengan SSK itu ada data, Pak ya. Betul. Ada data yang dikumpulkan sama teman-teman dari B3KB. Kemudian datanya itu akan jadi data yang dibutuhkan di macam-macam. Betul. Bukan hanya sekedar bikin kegiatan, ngentekno duit negara dan lain-lain. Ini kecemburuan-kecemburuan yang seperti itu kan ada. Dan mungkin yang kita hadapi sama. Wartawan juga dicemburui. Dan wartawan sekarang, mohon maaf dalam tanda kutip, wartawan ketika saya datang dengan atribut saya sebagai jurnalis, saya langsung ditanya LSM ya Mas. Sebenarnya tersinggung gitu loh. Tapi berhubung seperti Pak Edi tadi sudah terbiasa, saya malah ketawa. Iya, itu oknum saja nih. Padahal tugas itu kan sebenarnya bagus, controlling juga. Benar. Ya, kembali lagi ke SSK. Kita ketahui bahwa SSK adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan, kependudukan dan KB ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat pojok kependudukan. Yang katanya jenengan tadi, di sana ada istilahnya banyak informasi-informasi. Jadi sasaran SSK itu kan sekolah-sekolah lah. Di sana dibentuk yang namanya pojok kependudukan. Mesti setiap sekolah yang jadi sasaran, yang sudah disosialisasi, ada yang namanya pojok kependudukan yang isinya info-info masalah kependudukan, masalah KB, untuk siswa-siswanya. Ya, untuk di sana juga ada informasi masalah pernikahan dini, masalah produksi sehat seperti itu. Yang semuanya itu berguna untuk remaja-remaja. Dan itu baru bisa dirasakan ketika ini berjalan dengan baik. Itu akan baru bisa dirasakan mungkin 10 atau 15 tahun lagi gitu. Seperti itu. Jadi, kalau tidak dimulai dari sekarang kapan dimulainya gitu kan. Gitu. Walaupun benturan-benturan pastilah. Pasti ada. Benturan pasti ada. Jadi akan ada yang seperti ini, yang seperti itu. Kemudian kalau kultur kita di tapal kuda ini kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama. Dan sekolahnya juga sesuai dengan kulturnya, Mas. Ya. Kalau kita sosialisasi SSK di sekolah negeri beda dengan yang di MTS. Ini yang juga agak maju yang Atakwa ya, Atakwa ini bagus sekali. Nah itu materi yang disampaikan, model yang disampaikan juga berbeda dengan yang umum. Menyentuhnya juga, buka pintunya beda. Buka pintunya beda. Soalnya mata pelajarannya juga lain dengan yang umum, kalau masalah di umum sama MTS. Karena seperti contohnya di MTS Atakwa itu ada pelajaran Quran hadis, fikih, akidah, akhlak. Kalau umumnya kan sama dengan yang umum IPA IPS. Di sana itu seperti di Quran hadis kita bisa memasukkan mata pelajaran masalah kemiskinan yang berhubungan dengan itu tadi, SSK tadi. Terus masalah stunting, masalah narkoba, rokok dan nafsa untuk para siswa. Antusiasme peserta gimana Bu dari teman-teman remaja ini? Alhamdulillah selama ini kalau kita mengadakan sosialisasi mereka sangat senang. Warnanya berbeda. Seperti itu. Jadi kenapa Dinas P3AKB dalam hal ini bersama dengan teman-teman BKKBN yang sangat-sangat menggalakkan ini Pak ya. Kalau menggalakkan nanti dikira galak. Bener-bener mempeng ya, bener-bener
berusaha Betul. bagaimana caranya remaja-remaja kita itu jadi remaja-remaja yang tangguh di masa Berkualitas. depan gitu loh. Ya, mudah-mudahan semakin bisa digali, semakin bisa dikorek, semakin menyatu. Karena program investasi luar biasa ini akan jadi modal beneran untuk Indonesia Betul. secara umum. Nggih. Biasanya pakai memang ini kita biasanya mengadakan lomba, Mas. Kalau di kabupaten itu ada lomba, Ada lomba-lomba. lomba masing-masing SSK menampilkan. Nggih. Kalau di masing-masing sekolahan biasanya kalau seperti di Atakwa ini ada kegiatan Olimpiade stunting. Olimpiade Oke, stunting. stunting, Nah, iya. itu gimana itu? Kalau dari fisik sih stunting itu, tapi tidak semua sih sebenarnya. Cuman kalau kita kan ngukurnya biasanya dari fisik. Mereka yang tinggi badannya kurang dari standar Oke, seperti itu. oke. Itu yang Olimpiade stunting. Terus ada sepak bola busung lapar, ini yang di Atakwa ini. Sepak bola. Kalau bentuknya kebetulan memang ini masing-masing sekolah berbeda-beda, Mas. Oke. Monggo sesuai dengan karakter masing-masing sekolahan tadi. Iya. Nah, yang saya sampaikan ini yang dari Atakwa itu salah satunya sepak bola busung lapar. Terus fashion show, kampanye cegah pernikahan dini. Terus penyuluhan sebaya dan lomba poster. Itu salah satu bentuk actionnya selain masuk di materi pelajaran. Kalau lo berarti kalau seperti lomba poster, nah ini kalau lomba poster saya tertarik nih. Lomba poster itu berarti penggunaan teknologi lagi, Pak ya? Penggunaan teknologi mulai diajarkan. Betul. Penggunaan Jadi teknologi. seperti apa itu, kalau anak sekarang mungkin harus bisa mendesain dan sebagainya. Itu kan butuh keahlian. Ya, kalau misalkan sudah bisa dari Android, dari HP, ini diperkenalkan seperti ini. Berarti kan ada tim kreatif juga Betul. yang mengawal. Ada transformasi teknologi ke sana, ada tim kreatif. Jadi malah salah satu dari teman kita itu ada operator itu yang produknya kita ambil karena dia punya keahlian seperti itu. Itu menjadi teman kita sekarang ini. Jadi mitra ya? Betul. Malah membantu kita di tiap hari di kantor kita. Itu operator itu ada salah satunya yang produk dari seperti itu. Keahlian IT-nya yang kita pakai, kita pakai untuk sosialisasi program melalui poster. Kalau kita kan di kecamatan, Mas ya, di balik kecamatan. Teman kita itu kita pakai untuk yang kecamatan, plus juga dipakai oleh teman-teman yang dari Dinsos P3AKB. Kalau butuh sosialisasi program, pasti teman kita itu. Ini sudah ini yang dipakai gitu. Iya. Itu Pasti berawal sudah. dari program SSK itu. Betul seperti itu. Ya karena gini, Pak. Kita tidak bisa menghindar dari perkembangan teknologi, karena kalau kita menghindari perkembangan teknologi, kita akan kuper. Betul. Kita akan gaptek, dan akan ditinggal, dilindas sama negara-negara lain gitu. Jadi kita sangat terbantu dengan teman kita yang itu. Ini kan teman saya ini kan yang sudah kuper semua ini. Kecuali saya loh ya. Kecuali saya. Kecuali saya, jadi yang teman saya ini ada kuper. Jadi akhirnya saya banyak dari teman-temannya masih muda tadi itu yang produk-produk itu. Jadi IT-nya dikelola oleh teman adik-adik saya itu yang baru itu. Tuh, jadi mereka sangat-sangat banyak membantu. Memang usianya masih muda, Mas. Karena memang baru lulus SMA. Itu. Jadi kita manfaatkan untuk sosialisasi kita di kecamatan plus untuk tingkat kabupaten. Berarti korelasi antara program-program kependudukan yang disampaikan di SSK dengan perkembangan dan kemajuan bangsa itu erat banget, Pak. Betul. Ya? Karena yang sekarang kita alami kemarin, Pak, masa pandemi itu sedunia kan, Pak ya. Sedunia sudah ngeprek, sudah berhenti total. Kenapa Indonesia bisa baik-baik saja? Karena perkembangan UMKM-nya jalan. Masyarakatnya punya kreativitas. Nah, ini salah satu bentuk kreativitas di dalam perkembangan teknologi, dan ketika ini berjalan baik,
menjadi sebuah apa ya Pak? Sebuah potensi untuk pemuda-pemudanya, remaja-remajanya. Kan berarti sudah nggak ada ceritanya pemuda remaja lulus dari sekolah, lulus dari kuliah, nunggu perusahaan buka lowongan. Betul. Tapi ini menciptakan. Ya, betul. Seperti teman saya itu tadi, adik-adik kita itu sudah menciptakan. Dia cukup menerima order melalui online, melalui dan sebagainya itu. Dia tinggal membuat, mendesain dan sebagainya, di outputnya dikeluarkan melalui mungkin spanduk dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kadang-kadang cuman enggak ketemunya cuman begitu memberikan produknya itu. Oke. Iya ya, perkembangan teknologi seperti itu. Tapi juga tetap dibarengi dengan luar biasanya SSK itu digalakkan, diperbanyak, dan Bondowoso yang luar biasa ya, Bondowoso ini dengan struktur geografisnya yang seperti ini, tapi SSK-nya terbanyak. Dan juara Mas. Dan juara nasional. Ya itu yang maju ke nasional. Maju ke nasional, kita provinsi nomor 1 itu SMP 1 Bujar. Lalu mewakili provinsi ke nasional. Itu ya sama MTS. MTS-nya di Bujar juga, Bu? Atakwa. Oh, di Atakwa sini. Yang tadi yang saya contohkan lomba-lomba itu tadi itu yang sudah dilakukan, dilakukan sama teman-teman. Luar biasa sekali, Mas. Karena nggak mudah loh, Pak. Betul. Pak Nun Sewu, di Balai KB Kecamatan Bondowoso ini ada berapa kru? Personil yang total semua itu 6, termasuk satu anak yang saya sebutkan tadi itu yang 6. Termasuk kadernya berarti? Betul. Tidak. Kalau kader kita punya di masing-masing desa. Kalau di masing-masing desa itu ada 10-11, itu kader intinya, terus ada kader yang khusus tadi jenengan menyebutkan LCMIL tadi itu ada tambahan lagi. Itu TPK namanya. Kalau yang personil kita ada 6 itu pun yang petugas KB-nya cuma 4, Mas. 4. Petugas KB-nya 4. Yang 2 ini operator. Makanya teman-teman KB ini sifatnya hanya menggerakkan aja. Kalau dia mau mendatangi semua pos, semua SSK, semua kegiatan yang digerakkan itu di masing-masing desa agak sulit. Jadi kita cuman membentuk, menggerakkan, kita pantau selanjutnya. Itu SSK ini kita berapa ribu penduduk, Pak, yang betul, sekitar 11 nggih. 13.000 ya. 13.000 penduduk. Makanya kalau kita mau secara teknis menghubungi masing-masing pos agak sulit. Jenengan berenam. Jadi berempat. Yang 2 ini operator. Dalam satu kecamatan kita ada penyuluh KB-nya 4 yang 2 operator. Setiap penyuluh KB itu memegang wilayah binaan. Nah, di Kecamatan Bondowoso itu ada 11 desa. Itu dibagi 4 penyuluh. Jadi ada yang pegang 3 wilayah, ada yang pegang 2 wilayah. Ada yang 2.500, ada yang 3.000 penduduk. Betul. Ya. Superhero ini teman-teman BKKBN ini. 2.500 penduduk. Itu 2.500 itu kan macam-macam toh, Pak. Betul. Bukan berbeda-beda. Bukan dari golongan ini golongannya selantang KB sik penak gitu ya kan. Kelompok nih satu lapangan apa piye ngono sik bisa satu materi gitu. Kalau yang ya alhamdulillah sih bagus semua, Mas. Bagus semua. Cuman yang di kelurahan itu memang mereka lebih mandiri. Lebih mandiri. Seperti tadi jenengan tadi sebutkan selantang itu ada selantang di salah satu kelurahan kita yang luar biasa. Aktif sekali. Sampai kita itu kadang-kadang keconalan gitu. Karena aktifnya mereka. Itu yang alhamdulillah yang seperti itu. Tapi juga ada yang beberapa yang memang karena kultur dan mungkin jadi mereka agak ogah-ogahan. Ya itu yang biasanya kita stressing di sana. Ya walaupun ujung-ujungnya prakteknya harus rujaan bareng
Betul. Ya kene nomboki. Harus siti-siti. Ngobrol bareng. Kayak pijet-pijetan. Nggih, kalau pijet-pijetan dengan yang SOTH nggih pernah jenengan tahu SOT ada selantang. tahu, Itu masih enak. Kalau dengan yang selantang. Yang selantang. Ya sama dengan saya dengan teman-teman saya ini selantang ini suka sesuai selantang. Saya tadi mau ngomong itu nggak enak. Ya ini, ternyata Pak Edi ngomong sendiri. Kalau beliau seneng ikut selantang. Ya, Kalau ya, saya ya. sih lebih seneng ikut SOTH. SOTH, ya, Pak. Sesuai dengan saya. Sesuai dengan jiwanya. Betul. Kalau ibu-ibu ini Pak, SSK ini sendiri sudah berjalan berapa lama? tahun kemarin ya, Tahun kemarin. Kita yang mewakili Jawa Timur itu tahun kemarin. Oh, ini nama programnya ya? Nama programnya berarti yang baru 1 tahun. Nggih. Kalau di mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu, saya tahu teman-teman dari BKKBN itu sering Sekolahan. ya BKR itu Mas. Oh, BKR itu BKR tadi. Jenengan tadi nyebutkan BKR itu. Ya, itu Bina BKR. Keluarga Remaja. Nggih. Kalau Bina Keluarga Remaja itu sasarannya sebenarnya keluarganya. Keluarganya. Nggih. Jadi keluarganya diberitahu iku lho, arek-arek nek mengene iki hati-hati, kalau mlakune wis sayek ini hati-hati, nek gak tahu turu seperti itu. Tapi kalau BKR Itu ke remajanya. nggih. Jadi di sekolahan kita bentuk organisasi itu tempatnya anak-anak SMP, SMA nek ono masalah-masalah silakan kepada itu organisasi itu. Organisasi itu anak-anak sendiri. Dan itu sudah online ya. Sudah ada di ini, sudah bisa diakses di apa itu kemarin ya? Apa? Di website. Ya itu mungkin di Dinsos yang punya nggih. Kemarin saya sempat ngobrol sama salah satu pendamping, salah satu kader pendampingnya BKR. Itu Oh iya, di betul. HP dan di laptop. Iya, sudah ada. Dan itu saya lihat loh. Ini beneran ini beneran online. Iya beneran Om. Wih, luar biasa ya remaja-remajanya sini. Karena itu tadi berbagai lini yang harus kita lakukan ya Pak. Karena ada remaja-remaja yang kadang RP materi izin. Nggih, jadi maturnya ke temennya. Ya. Kalau makanya kita bentuk PIKR. Anak-anak itu kan nggak mungkin curhat ke guru nih. Ya. Ke bapaknya nggak mungkin, akhirnya ke temannya. Nah, makanya dibentuk pusat informasi konseling remaja yang itu pengurusnya adalah mereka sendiri. Oh, berarti dari segmen 1, segmen 2, segmen 3 dan dari apa yang sudah dilalui teman-teman yang sudah dilakukan, intinya teman-teman BKKBN itu sedang membangun komunikasi yang baik, menciptakan sebuah komunikasi yang baik antara remaja, masyarakat, dan pemerintah. Betul. Nggih. Memang Gitu, sekarang Bang, nggih, sekarang yang agak digalakkan memang remaja. Soalnya kan tadi di bonus demografi yang tadi disebutkan tahun 2045. Ya, yang isi 2045 adalah remaja-remaja sekarang. Tapi mudah-mudahan kita bisa menikmati, Pak ya. Amin. Kita bisa Betul. bisa itu ya, bisa Ya, melihat menyaksikan remaja-remaja kita luar biasa menjadi tokoh-tokoh muda yang kalau dari usia mungkin saya dengan jenengan nutut. Mbok sing liyane. Iya. Padha ae umure. Saya masih 17, Pak. Insya Allah sampai 18. Kacek setahun berarti. Ya. Kacek setahun. Sebaya kita. Sebaya. Belum selantang. Betul. Pak, kita buka sesi tanya jawab, Pak ya. Mas Alif, sudah ada pertanyaan kah yang masuk? Pertanyaan Kang Joko. Oke, sudah. 4 ya? Ada Pak. Banter ya? Yang pertama dari nomor WhatsApp 1236. Oke. SSK menyeluruh ya Pak Bu. Sepertinya cuma di lembaga-lembaga daerah kota. Di pelosok kapan sudah terjamah? Oh, itu monggo Pak dijawab. Sebenarnya menyeluruh. Ya. Cuman memang belum semua kayaknya. Belum semua sekolahan ya. Memang ya itu Faktor tadi geografis katanya mungkin Mas Joko tadi mergo tangannya cuma luru dan orangnya cuma segitu. Nggih. Akhirnya yang kita ambil yang kita kira-kira potensial dan yang agak bahaya. Benar. Kalau dia lebih
medeni, itu yang kita garap. Sama seperti sarannya Bapak Ibu guru dulu mungkin Pak ya, zaman Betul. kita sekolah. Aku pernah sekolah kok ya. Dikerjakan yang gampang dulu. Betul, Ya kan. betul. Kalau kita mengerjakan yang sulit dulu, soalnya ada 10, waktunya 30 waktu menit, nentek. kentekan waktu. Betul. Jadi Akhirnya- kerjakan yang gampang dulu. Iya, betul, seperti itu. Saya kira di masing-masing kecamatan mungkin punya kebijakan yang lain-lain, apa iki mergo iki koncone. Jadi yang kita garap yang itu dulu. Untuk sementara di Kecamatan Bondowoso itu untuk tahun ini sosialisasinya hanya 65 sekolah. Mungkin nanti setelah ini selesai mungkin sasaran-sasaran yang lainnya bisa kita. Jadi untuk penanya tadi, bersabar, mungkin di daerah Anda belum terjamah, bersabar. Pasti dilus-lus. Amin, insya Allah, Gitu. insya Allah gitu. Lanjut pertanyaan kedua Mas Ali. Pertanyaan kedua dari nomor WhatsApp 8777. Pak, bagaimana kenyataan di lapangan terkait perkembangan jasmani dan rohani anak-anak dengan adanya program SSK tersebut? Oke, itu ya. Jasmani rohani. Jasmani dan rohani. Mungkin stunting ya, ada yang tinggi dan sebagainya itu tadi. Ya mungkin saya bisa membantu nggih. Kalau untuk jasmani itu program kita masalah percepatan penurunan stunting seperti itu, yang sasarannya itu ada di ibu hamil, para remaja yang katanya jenengan tadi diberi obat tablet darah, tablet penambah darah, ya. agar supaya sehat. Benar, Di sana benar. seperti itu. Kalau sudah remajanya sehat-sehat, insya Allah mungkin rohaninya juga seperti itu. Seperti itu. Karena ketika ada seorang remaja kemudian sudah berumah tangga dan tidak ada keluhan anemia, diharapkan bayi atau janin yang dikandung itu akan Juga baik-baik sehat, saja. baik-baik saja seperti itu. Oke. Kalau untuk perkembangan rohaninya, Pak. Untuk perkembangan rohana dan rohani ini yang rohani dan rohani, Pak. Perkembangan Ya, rohani. memang kita selama ini kayaknya, tapi itu ya kalau di Atakwa ini ada memang ada pendidikan akhlaknya jelas ada ya. Kita yang di sekolah umum mungkin yang kayaknya makanya tadi kan kerjasama dengan tokoh agama, kiai-kiai itu. Memang sementara ini kita masih menyentuh ke jasmani ya, paling enggak seperti fisik yang berkualitas, karena memang indikatornya di sana. Kalau yang rohani sementara ini kita masih paling sosialisasi narkoba. Seperti itu. Karena rohani itu tidak melulu tentang masalah tajwid dan lain-lain. Betul. Gitu ya. Betul. Kalau saya mensosialisasikan gini, Mas. Hati-hati dengan gadget. Ya. Ada apa slot apa itu? Seperti itu. Saya seperti itu. Paling enggak sehari itu kalau saya lupa ya, jangan lebih dari sekian jam pegang gadget. Kecuali yang dibuka situs-situs agama monggo. Tapi yang khawatirkan kan seperti itu tadi, buka apa slot apa namanya itu. Sekarang seperti itu. Buka apa judi online. Judi online. Itu mungkin rohaninya di sana kita. Tapi rohani itu mungkin bisa apa yang sudah dilakukan sama teman-teman tentang membangun komunikasi yang baik. Jadi remaja yang jujur, remaja yang mau matur, caranya gimana, enggak bisa ngomong langsung ya melalui aplikasi. Mungkin seperti itu ya. Itu dalam upaya-upaya yang luar biasa yang sudah Melalui dilakukan. Big R itu tadi. Ya, Big R tadi seperti itu. Ya. Lanjut Mas Alif. Pertanyaan ketiga dari nomor WhatsApp 4435. Oke. Hal apa yang menjadi keluhan, baik keluhan yang sering dirasakan petugas PLKB dan keluhan yang biasa sering diungkapkan masyarakat atau lembaga yang mengikuti SSK tersebut? Yang paling utama kalau buat petugas yang jelas ini kan sebenarnya butuh anggaran. Untuk menggerakkan ini butuh anggaran. Itu yang utama. Siap. Itu terus untuk menggerakkan masyarakat ini, kalau yang masyarakat maju contohnya ya ada di Badian di Selantang itu enak.
itu enak. Meskipun ya kita tetap bantu Mas, tetap bantu. Kita ambil secara material kita bantu dulu sih ya. Itu memang ya apa carane kowe njupuk ya wis urunan apa bagaimana seperti itu. Itu yang kita tapi masih lumayan daripada yang desa. Kadang desa ini untuk digerakkan seperti itu kan mereka mungkin nggak menghasilkan duit. Bener. Ya, gerak saiki nggak menghasilkan duit. Memang ya itu tadi nggak seperti makan sekarang kenyang sekarang. Kita berhadapan dengan pola pikir. Betul. Dan pola pikir itu sudah Nggih. budaya. Nggih, nah, itu yang repot. Yang kita ya si apa caranya pokoknya yo saya pernah ada kegiatan itu yang paling enggak seperti SOTH, ada itu di salah satu desa, sekolah orang tua hebat. Itu kan paling enggak 15-20 orang. Memang segitu anggota itu. Setiap kali bertemu. Nggih, setiap kali seperti itu. Tapi ada yang cuma datang cuma 7, Mas. Loh. 7. Ya enggak apa-apa. The show must go on itu kan. Kan lebih baik menyampaikan meskipun sedikit orangnya daripada tidak disampaikan ngenteni wong 30. Mungkin seleksi alam itu, Pak. Wah, Mungkin betul. seleksi alam. Itu kalau dari petugas. Kalau masyarakat ya itu tadi, kadang ada yang kan semua masing-masing kan punya urusan masing-masing. Benar. Jadi gurung tentu wongnya teko. Ya. Kalaupun selantang misalkan, meskipun usianya usia pensiun, yang kalau di buku itu secara usianya usia pensiun, tapi ternyata beliaunya masih bukan berjuang ya, masih berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Betul. Nah, itu. Makanya kalau saya seperti itu kadang-kadang saya kan mesti bawa media informasi ya, pakai laptop sama pakai proyektor. Saya beri hiburan. Jadi gambar-gambar apa yang menarik buat mereka. Bahkan mungkin nanti kalau ada dukungan penuh dari Pak Bupati dijak dangdutan, sing selantang-selantang ini mau dikasih penyuluhan dangdutan dhisik, itu kan lumayan seperti itu. gitu. Akhirnya seperti itu. Pak Bupati nun sewu, Pak. Gitu. Ya. Nah, jenengan yang bisa ini. Gitu. Monggo gitu. Dangdutan, kok gini loh kan. Dangdutan kan tidak harus selalu dengan image yang buruk. Betul. Dangdutan diisi sholawatan kan bisa. Boleh dilanjut Mas Alif? Ya, pertanyaan terakhir dari nomor WhatsApp 6246. Habis manis sepah dibuang. Kayaknya masyarakat akan kompak di awal saja mengikuti kegiatannya Pak Bu. Ya karena biasanya kegiatan Bapak itu hanya ada hadiah atau bantuan di awal saja. Itu yang ini tanggapan ya. Betul. Makanya kan tadi saya nyampaikan penggerakan, Mas. Penggerakan. Jadi kita memang mampunya di itu membuat wadahnya, institusinya, silakan nanti dilanjut sudah, monggo. Kalau seperti selantang yang tadi Mas Joko nyebutkan itu, kita ada 3. Saya tidak tahu nanti kalau yang 3 ini lulus pisan, apa kok? Ya. Apa imbasnya nanti ke masyarakat? Apa imbasnya nanti ke teman-teman petugas apa? Kita intinya ini sebuah bentuk pengabdian ya Pak ya. Yang kita tidak tahu bentuknya nanti bakalan seperti apa. Intinya balik kita hanya perintahnya itu kita cuman terus bergerak tanpa pernah berhenti dan orang usah mikir negatif. Betul. Iki katanya iki innama a'malu binniat. Aja guyu Mas Joko. Dan itu benar. Kita punya niat sepenting itu ibadah. Insya Allah kalau ibadah pasti ada hasilnya. Benar. Nah, perkara nanti kelanjutannya gimana? Biar nanti program berikutnya kita akan memikirkan. Urusan hasil itu kita enggak bisa atur kan gitu. Urusan hasil itu tetap hak mutlaknya Gusti Allah. Insya Allah nek jenengan melaku pasti ono hasilnya. Benar. Nek turu tok itu yang justru tidak akan ada. Iya. Allah tidak akan menyia-nyiakan umatnya yang berusaha. Benar. Wah, ini. Ini salah satu program yang disampaikan dari teman-teman PTKK. Kalau saya memang ngomong seperti udah jenengan bergerak aja. Rezeki itu tidak akan datang nek jenengan perak turu karo nglamun tok. Tapi nek jenengan macul mlaku dan sebagainya, sak kecil-kecilnya mungkin bukan pasti sekarang, ada. pasti ada. Mungkin ada. bukan ke kita, mungkin ke anak cucu kita. Bener. Kayak macul aja gak mandek-mandek mungkin gak dapat emas, dapat batu. Ternyata kok batunya kok akeh, ternyata bisa dibuat cor-coran. Betul. Kita nggak tahu. Tidak ada yang sia-sia. Kita nggak tahu. Allah menciptakan pasti ada manfaat. Bapak Ibu boleh kasih closing statement untuk teman-teman pendengar dan pemirsa ini boleh.
Terima kasih Pak Joko. Nggih. Semoga program yang kita laksanakan di bawah banyak memberikan manfaat untuk Amin. semua masyarakat, dan juga kami sebagai petugas hanya bisa menyumbang, istilahnya menyumbang tenaga kami semaksimal mungkin untuk kesuksesan program kami seperti itu. Dan mungkin boleh saya sedikit menambahkan, jadi untuk teman-teman dari baik itu dari remaja maupun masyarakat pada umumnya, ketika ada keluhan-keluhan tentang kependudukan, jadi nek izin matur ya monggo melalui aplikasi-aplikasi yang sudah disampaikan, atau monggo langsung ke masing-masing balai KB yang ada di kecamatan seluruh Bondowoso dan mungkin di kota-kota yang lain juga demikian. Jadi terima kasih. Jadi obrolan-obrolan kita yang diselingi penuh dengan guyonan, mudah-mudahan akan tetap menjadi manfaat. Amin. Mohon maaf apabila ada gurauan-gurauan yang tidak berkenan. Jadi semata-mata kita tidak saling mengajari, tidak ingin mengajari, kita hanya saling berbagi aja. Bukan gitu Pak ya? Siap, betul. Tidak ada yang lebih pintar di antara kita. Kita sama aja. Kita tetap sharing, tetap berbagi, tetap berkomunikasi. Terima kasih, kami dan segenap kru yang bertugas mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.